baik melalui media dan juga melalui banyak masukan masyarakat bahwa ada diduga ada penyalahgunaan di daerah Tanjung Perak terkait dengan pelepasan 17 kontainer tekstil. Dan tadi kami mendapatkan banyak masukan bahwa dari 17 itu ada 9 yang jalur hijau, ada yang 8 jalur merah, tetapi prosesnya juga sudah dikeluarkan tinggal 1. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kami, bagaimana proses di jalur merah bisa keluar begitu saja. Nah, apakah dokumennya sudah lengkap? Ini kan harus menjadi perhatian. Oleh itu kami minta Kejaksaan Tinggi untuk betul-betul memberikan atensi dan memproses ini apabila ada temuan-temuan kerugian terhadap negara. Intinya kami hadir di sini ingin agar supaya kebocoran devisa pemasukan untuk negara itu bisa kita kurangi. Nah, terkait itu juga kan ada menyangkut nama-nama di Komisi 3 termasuk saya dan Pak Sarifudin Suding. Kami juga telah mengkonfrontasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi apakah kami kawan-kawan menanyakan apakah ada telepon dari kami dari mengaku difitnah. Kejaksaan Tinggi akan meminta untuk diklarifikasi wartawannya. Kemudian tadi dari Tempo juga ada di sana, dari Tempo juga ada ikut, dan semua bisa terkonfirmasi, termasuk mereka yang disebut itu ET-nya juga tidak ada satupun yang mengenal. Tetapi inti daripada masalah ini jadi entry point, jadi pintu masuk bahwa banyak sekali pemasukan devisa negara yang ditenggarai itu tidak maksimal. Ya. Ini kan baru kita temuin satu tekstil. Nah, kemarin ada masalah juga di Batam dan di Priok tentang tekstil. Belum lagi yang lain. Bawang, barang-barang mewah, elektronik, kemudian mobil dan lain-lain. Nah, tadi berkembang ada usulan untuk dibentuk pansus. Pansus agar supaya apa? Agar supaya kita bisa meminimalisir kebocoran-kebocoran itu. Ya, jadi pansus nanti kemudian Komisi 3, Komisi 11, Komisi 6 mungkin kita meminimalisir pintu masuknya di sini. Jadi kita tidak akan berhenti di sini. Ini pintu masuknya. Kami juga terima kasih dengan media yang memberikan info ini. Begitu info ini kami turun langsung dan kami mendapatkan banyak masukan terkait dengan kebocoran tentang masukan devisa negara terkait dengan impor barang. Oke, apakah nanti juga akan kontak di Polda itu atau juga akan membahas seperti ini atau nanti? Ya, ini kan kami dapat masukan. Nah, kami minta Polda juga begitu. Seluruh aparat penegak hukum, bukan hanya tentang tekstil saja, tapi semuanya. Nah, tekstil ini khusus untuk masuk. Ada target kapan nggak untuk pansusnya itu nanti? Kami pulang akan berbicara Langsung ya. langsung. Kalau yang ini akan jalan terus. Oke. Untuk ini mungkin hal lainnya Pak, terkait kebakaran di Kejagung ini, mana perkembangannya mungkin Pak? Kita tidak bisa sudun ya. Kita lihat Kejaksaan sudah bekerja dengan baik. Jadi mudah-mudahan musibah ini tidak terulang sebagai pembelajaran kita semua, bukan hanya Kejaksaan tetapi seluruh instansi. Karena bangunan-bangunan yang lama maintenance-nya harus baik. Pak Suding kalau ditanyakan? Bongkar ini apa sih intinya selain dari Pak Hafiz dari jaringan pribadi bagaimana? Ya, saya kira memang tadi kita banyak mendapatkan masukan ya, dan saya kira memang persoalan impor ini yang ada di biaya cukai perlu ada pembenahan ya dalam rangka untuk peningkatan pendapatan negara ya. Nah, dalam kaitan menyangkut masalah case menyangkut 17 kontainer yang diduga kuat bahwa dilepaskan ya tanpa melalui mekanisme prosedur yang ada, ya saya kira kita minta pihak Kejaksaan Tinggi ya untuk melakukan proses dan diusut tuntas ya siapa yang bermain di balik kasus ini sehingga itu bisa dilepaskan tanpa ada suatu prosedur yang tidak melalui suatu prosedur atau mekanisme yang ada gitu kan. Nah, mafia yang ada di pelabuhan ini dalam kaitan menyangkut masalah impor ini harus dibongkar ya, harus diusut tuntas
supaya ini juga dalam rangka untuk menertibkan para importer yang nakal ya, yang mafia yang ada di pelabuhan ini, yang diduga kuat ada kerjasama dengan instansi terkait ya, utamanya menyangkut oknum bea cukai kan begitu ya. Karena ada beberapa pertanyaan tadi yang tidak bisa dijawab oleh pihak bea cukai yang menyangkut masalah kenapa ada 9 di jalur di jalur hijau, kenapa ada 8 di jalur merah kan begitu kan, kenapa tidak diperiksa secara keseluruhan kan begitu sampai kemungkinan apabila ada ditengarai ada sanksi berat untuk mengatur. Ya saya kira tindak pidana menyangkut masalah kepabianan itu sudah jelas ya. Apalagi ketika di dalamnya ada unsur suap dan sebagainya seperti dugaan oleh pihak Kejaksaan Tinggi ya, bahwa pintu masuk dalam membongkar ini adalah diduga kuat ada unsur suap ya, yang bermain di antara para importir ya dengan oknum-oknum yang ada di bea cukai. Terima kasih Pak.